Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Yahya dari jurusan Manajemen Perkantoran dan Ekspor Impor. Kali ini saya akan merangkum mata kuliah otomatisasi perkantoran. Ya, jadi ini ada beberapa modul yang akan saya rangkum. Yang pertama adalah Modul 1, otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal maupun informal yang bertujuan meningkatkan produktivitas. Manfaat, apa saja sih manfaatnya? Manfaatnya bisa menyelesaikan pekerjaan kantor menjadi lebih cepat dan mudah, bisa mengurangi kebutuhan staf. Jadi dengan adanya otomatisasi ya nanti stafnya otomatis lebih berkurang karena terbantu dengan media atau alat yang ada, dan disimpan dapat diorganisir dengan baik. Betul sekali, data-data yang kita simpan dapat diorganisir dengan baik, itu memang benar, karena dengan adanya otomatisasi perkantoran nanti kita bisa menggunakan laptop ataupun komputer, dan yang kita simpan bisa menjadi lebih sistematis, otomatis nanti penemuan ataupun pencariannya juga lebih mudah gitu. Lanjut, tujuannya yaitu memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan kantor, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan, memberikan kemampuan kepada manajemen untuk dapat memecahkan masalah perkantoran dengan lebih baik. Itu tadi adalah tujuan. Lanjut, penggunaan peralatan dalam otomatisasi perkantoran. Itu dapat kita bagi jadi 3 ya. Dilihat dari tenaga penggeraknya. Contoh, mesin manual adalah mesin-mesin yang digerakkan oleh tenaga manusia. Contoh dari tenaga manusia itu ya dikerjakan manual, tidak menggunakan alat bantu elektronik, komputer ataupun laptop lah, seperti itu. Dilihat dari cara kerja dan komponen. Contoh, mesinnya adalah mesin mekanik. Mesin mekanik adalah mesin-mesin yang perangkaian komponennya tampak bergerak dalam operasinya. Contohnya itu biasanya di pabrik ya, ataupun di tempat-tempat lain. Contoh dari fungsinya dalam berbagai pekerjaan kantor. Contoh, mesin-mesin untuk mencatat bahan keterangan, dikte, dan asahan pensil. Itu laptop atau komputer pun juga termasuk itu ya. Lanjut untuk modul kedua, tahapan penerapan otomatisasi perkantoran atau bisa disingkat OTKP. Konseptual tahapan penerapan. Tahapan penerapan otomatisasi perkantoran. 1. Tradisi. Penggunaan teknologi utamanya ditunjukkan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas, terfokus pada penggunaan Microsoft Word, processing, fax, telepon, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah transisional. Transisional. Tahapan tersebut ditandai dengan mulai digunakannya proses pengelolaan data secara elektronik. Yang ketiga, transformasional adalah konvergensi atau pengembangan komunikasi dan informasi. Contoh, teleconference, video conference, dan lain sebagainya. Lanjut, penerapan otomatisasi perkantoran pada lingkungan kerja. Yang pertama, kita otomatisasi dasar. Pekerjaan analog di atas kertas atau manual ke platform elektronik. Jadi pemindahan dari catatan-catatan keras kita bisa pindah di elektronik. Otomatisasi kantor menengah berkaitan dengan peraturan perusahaan dan menciptakan sistem untuk mengotomatisasi kinerja staf. Ya, jadi
inilah kecanggihan ya kan. Dengan adanya otomatisasi kita bisa menciptakan sistem untuk mengotomatisasi kinerja staf-staf. Ketiga, lanjut otomatisasi kantor. Mengotomatisasi proses lintas platform. Yang keempat, otomatisasi dan masalah skala banyak. Menciptakan inovasi untuk organisasi berkaitan dengan efektivitas, biaya, dengan meminimalisir kerja orang atau sumber daya dan waktu, jadi lebih efisien. Maksudnya efisien itu gimana ya? Efisien itu hemat energi, hemat tenaga, dan hemat biaya. Itulah bisa dikatakan dengan efisien. Lanjut modul ketiga, pengguna otomatisasi perkantoran. 1. Nah, tunggu ya. 1. Pengguna otomatisasi perkantoran. Pengguna otomatisasi perkantoran juga disebut dengan personalia atau pengoperasian. Bahasa Inggrisnya brainword. Ya itulah pokoknya. Yang keempat, kategori pengguna otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya perusahaan. Ini bisa dikatakan atasan ya. Bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya perusahaan. Sumber daya itu ya manusia atau bawahan juga bisa termasuk sumber daya. Profesional adalah orang yang memberikan keahlian tertentu untuk perusahaan. Jadi kadang tuh sebuah perusahaan juga ada orang profesionalnya untuk menangani dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya ada spesialis komputer, jadi dia itu mengurusi tentang komputer gitu. Lanjut sekretaris. Sekretaris adalah orang yang memberikan keahlian tertentu untuk perusahaan. Sekretaris adalah orang terdidik yang ditugaskan untuk melaksanakan berbagai tugas, menangani korespondensi, menjawab telepon, mengatur jadwal pertemuan. Nah, itu adalah tugas-tugas dari sekretaris ya, bisa dipahami ya. Lanjut clerical adalah pegawai yang melakukan tugas kesekretarisan seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, mengirim surat dan lain-lain. Nah, ini kalau di sebuah di sebuah kantor ada yang bertugas menata dokumen ataupun tukang fotokopi atau bisa dengan kurir atau orang yang berjasa untuk mengantarkan surat, itu juga termasuk clerical juga bisa ya. Next, penggunaan peralatan dalam otomatisasi perkantoran dilihat dari tenaga penggeraknya. Yang pertama ada mesin manual dan mesin yang digerakkan oleh manusia seperti saya jelaskan tadi. Mesin listrik adalah mesin-mesin yang digerakkan oleh listrik, jadi sudah tidak manual lagi. Lanjut dilihat dari cara kerja suatu komponen. Contohnya ada mesin ketik, mesin elektronik, itu juga termasuk. Lanjut T, dilihat dari fungsinya dalam berbagai pekerjaan kantor. 1. Mesin-mesin untuk mencatat bahan keterangan diantaranya adalah menulis, mesin penomoran, mesin dikte, dan asahan pensil. Kedua, mesin-mesin untuk menghimpun bahan keterangan diantaranya adalah pembuka surat, pemotong kertas, mesin jilid, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk ini di poin-poin ini. Nomor 3, mesin-mesin untuk mengolah bahan keterangan diantaranya adalah mesin hitungan atau apa ya namanya, kalkulator juga termasuk, komputer, dan lain sebagainya. Poin 3, dampak otomatisasi perkantoran bagi pengguna. Jadi otomatisasi perkantoran itu juga mempunyai dampak. Salah satunya ada